Udah nampak, Pak. Udah nampak ya? Ya, sambil Udah, Pak. ini Udah Pak, sudah udah. lengkap, sudah lengkap ini ya. Oke, sambil menunggu kalau belum ada yang bisa bergabung, kita lanjutkan diskusi minggu kemarin dengan ini temanya adalah penggunaan sumber daya alam yang rasional. Mungkin sebagai kelanjutan dari masalah yang kita bicarakan minggu yang lalu bahwa sumber daya alam dewasa ini mengalami tekanan-tekanan sehingga keberadaannya lalu menjadi terdegradasi walaupun tingkat degradasinya bervariasi tergantung pada jenis sumber daya alam itu. Nah, topik pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam yang rasional ini sebenarnya juga satu konsep ya, yang sudah cukup lama sebenarnya. Nah, sekarang konsep ini terutama eh, mendapat perhatian dalam hubungannya dengan sumber daya alam yang terlibat di dalam eh, kelompok agroindustri karena kelompok industri agro ini menjadi sesuatu yang penting. Ini kemarin sudah kita bicarakan bahwa eh, kelompok agroindustri ini di dalam kegiatannya itu berada di dalam atau berhubungan atau berpengaruh terhadap ruang-ruang yang ada di planet ini, bahkan sampai di biosfer. Sehingga apapun yang terjadi dengan sumber daya alam yang berkaitan dengan agroindustri ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Nah, oleh karena peranannya di dalam kehidupan, ya sekaligus juga lalu pengaruhnya terhadap lingkungan, seperti yang kita diskusikan itu, maka ada kecenderungan bahwa pengusahaan di dalam industri-industri agro itu sekarang sudah tidak bisa lepas dari pengembangan uh, iptek, ya, Science and Technology, dan bahkan sekarang sedang dalam proses untuk menuju pada tingkat yang optimal. Di lain pihak ada
dampak negatif terhadap alam, lingkungan. Oleh karena itu, kalau kita bicara pemanfaatan yang rasional, itu tidak saja bicara mengenai bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam itu secara rasional. Nanti kita bicarakan yang disebut rasional itu seperti apa. Tapi juga sekaligus di dalamnya ada yang disebut environmental protection, perlindungan terhadap alam, terhadap lingkungan. Jadi kalau kita bicara rational use of natural resources, itu tidak semata-mata hanya bicara bagaimana menggunakannya secara rasional, tetapi juga di dalam istilah rasional itu termasuk bagaimana juga di dalam memanfaatkan itu mempunyai fungsi perlindungan terhadap lingkungan. Dengan demikian, rasionalitas yang sekarang diangkat menjadi satu topik yang penting itu tujuannya adalah untuk ya mengurangi atau menghilangkan bahkan ya, sumber daya alam di dalam pengertian sifat-sifatnya dan juga lalu kualitasnya. Sifat-sifat itu hubungannya dengan kemanfaatan, sedangkan kualitas itu nanti hubungannya dengan uh, lingkungan. Banyak terminologi yang digunakan untuk terminologi rationality itu adalah misalnya uh, full use, jadi pemanfaatan penuh, penuh di dalam arti yang rasional. Jadi, atau dengan kata lain, maka yang disebut memanfaatkan sekarang itu sudah harus diartikan sebagai pemanfaatan yang rasional, menyangkut dua hal tadi. Full, tidak saja full use, ya. Kalau kita bicara full use, itu maknanya adalah ketika uh, uh, pengelolaan sumber daya alam atau hal-hal yang ada hubungannya dengan sumber daya alam itu dilakukan secara penuh, artinya seperti kemarin itu tidak meninggalkan waste, tidak meninggalkan limbah-limbah atau dampak-dampak. Sehingga orang mengatakan menggunakan konsep circular. Jadi istilah use saja penggunaan, maka seharusnya sudah implisit di dalamnya full use dalam arti secara rasional dan juga lalu mempunyai aspek perlindungan terhadap lingkungan. Nah, peluang-peluangnya atau optionsnya itu lalu menjadi uh, banyak. Jadi misalnya saja yang disebut pemanfaatan sumber daya alam yang rasional itu uh, adalah pemilihan tentang uh, opsi-opsi yang paling baik untuk mencapai tujuan yang selama ini kita cantumkan di dalam tema itu, yaitu ekonomi, sosial, dan alam, planet.
untuk mencapai tujuan-tujuan itu, sehingga ketiga-tiganya, ketiga aspek itu terpenuhi secara optimal dan proporsional. Sehingga di dalamnya juga lalu termasuk bagaimana limbah atau dampak-dampak yang ditimbulkan itu juga diminimalkan, sehingga orang mengatakan itu adalah waste free atau bahkan uh, no waste, jadi tidak ada limbah. Tentu ini melibatkan teknologi-teknologi, ya, sehingga lalu pengertian full use itu lalu menjadi benar-benar pemaparan penuh. Tapi juga memperhatikan alasan-alasannya. Kenapa harus rasional? Itu memang yang disebut pemanfaatan sumber daya alam itu lalu menggunakan konsep sekarang yang disebut keberlanjutan itu. Sehingga yang menyangkut peluang-peluang yang merugikan, yang menimbulkan dampak negatif, terutama akibat aktivitas manusia, itu lalu uh, menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dalam arti diminimalisir. Nah, oleh karena sumber daya alam itu memang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yang satu adalah yang terbarukan dan yang lain adalah yang tidak terbarukan, ya maka yang disebut pemanfaatan yang rasional itu juga harus dimaknai, harus berlaku, harus apa namanya, diterapkan untuk kedua sumber daya itu, sehingga masing-masing lalu mempunyai satu pendekatan-pendekatan. Nah, tentu secara general sama tadi tujuannya, tapi barangkali kalau tadi kita bicara option, lalu optionnya bisa berbeda. Seperti ini misalnya sumber daya yang terbarukan, bahwa kemampuan sumber daya alam atau alam untuk memperbarui diri, resiliensi, itu ada batasnya, ada limitnya. Di atas, eh, di luar limit itu, maka alam atau sumber daya alam yang seharusnya terbarukan itu sudah tidak mampu lagi memperbarui dirinya, atau kalau toh mampu maka eh, memakan waktu yang sangat lama, sehingga kalau itu hubungannya dengan pemanfaatan, ya tentu lalu tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk sumber daya yang terbarukan itu ketika kita bicara rasional, ya yang rasional atau yang reasonable gitu, maka harus diketahui batas limit, harus menentukan batas limitnya. Sehingga batas limit itulah yang akan menentukan apakah sifat renewability-nya itu tetap terjaga atau tidak, resiliensinya itu tetap aktif atau tidak. Bahwa di dalam uh, pemanfaatan sumber daya semacam ini mengikuti kaidah-kaidah rasional pun bukan berarti sumber daya alam itu tidak berubah.
ya tentu akan berubah. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi itu jangan sampai melampaui limit. Artinya faktor-faktor yang menentukan kemampuan sumber daya untuk memulihkan dirinya itu tidak eh, hilang, masih ada, potensinya masih ada. Ini yang eh, mencirikan ketika rational use of natural resources itu diterapkan pada sumber-sumber daya alam yang terbarukan. Jadi tetap saja kalau toh ada perubahan di dalam sumber daya alam itu ketika dimanfaatkan, maka perubahan-perubahan itu harus tetap berada di dalam rentang batas limit yang disebut resiliensinya. Pertanyaannya adalah apakah yang disebut resiliensi itu adalah self resiliensi, self resilience itu misalnya ini eh, kalau pemulihan itu menyangkut regenerasi, apakah regenerasinya itu harus alami? Ya, ini lalu menjadi eh, bidang yang tadi itu opsi-opsinya harus dibuat ya. Untuk pengusahaan-pengusahaan tertentu mungkin ketika eh, resiliensi dalam arti permukaan kembali itu memang potensi alamnya masih cukup tinggi, maka dilakukanlah eh, mengandalkan pada regenerasi alam. Ya. Tentu ini tergantung pada potensi faktor-faktornya. Sebagai contoh adalah ketika sumber daya alam itu eh, terlibat atau berada di dalam pemanfaatan hutan alam. Hutan alam itu uh, di dalamnya menyangkut banyak sumber daya alam dan bahkan hutan alam itu sendiri juga lalu dimasukkan sebagai sumber daya alam. Karena apa? Karena kemampuan self resiliensinya itu cukup tinggi. Jadi kalau seperti itu, maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang seperti itu masih bisa mengandalkan uh, self resiliensinya sendiri masih mampu. Tapi di dalam batas tertentu mungkin perubahan-perubahan yang terjadi itu sudah tidak bisa mengandalkan lagi regenerasi alam. Oleh karena itu di dalam penerapannya lalu yang disebut resiliensi itu bisa juga lalu uh, sebagian diambil alih oleh manusia, misalnya saja di dalam permudaannya. Jadi kalau misalnya uh, ya sawit misalnya, kalau kalau kita mengusahakan sawit ya, atau jenis-jenis yang lain misalnya agroindustri itu berupa hutan alam, hutan tanaman industri atau yang sebangsanya gitu. Maka sebenarnya kalau itu dianggap sebagai satu bentuk sistem yang diusahakan selalu terjadi seperti itu, dan tentu saja adalah termasuk di dalam uh, tutupan-tutupan vegetasi misalnya, maka regenerasinya bisa diambil alih oleh manusia atau dibantu oleh manusia. Tergantung. Jadi misalnya kalau
bisa sebagian masih diserahkan kepada alam. Tapi bisa juga seluruhnya diambil alih oleh manusia. Nah, sampai jauh mana sebenarnya ini dipilih tadi the best options itu memang lalu bermacam-macam. Jadi tergantung pada sifat dari sumber daya alam itu. Pengalaman yang kita punya adalah ketika yang disebut regenerasi itu diambil alih seluruhnya oleh manusia, termasuk faktor-faktor yang menentukan, maka ada juga ya, dampak negatifnya, yaitu kekuatan alamnya lalu sangat minimal atau boleh dikatakan hilang. Lesson learned itu misalnya terjadi di dalam uh, bidang pertanian, crop ya, di dalam usaha-usaha tanaman-tanaman pertanian pangan ya, ini tuh sebenarnya dalam batas tertentu sumber daya alam yang terlibat di pemanfaatan dalam bentuk uh, pertanian pangan itu masih bisa mempunyai resiliensi seperti misalnya tanah. Ya, walaupun sebagian dari kemampuan regenerasinya itu diambil oleh manusia, tetapi kalau masih mempertahankan limit, maka sumber daya uh, tanahnya yang terlibat di situ itu masih mempunyai kemampuan resiliensi. Misalnya saja menjaga kesuburannya, walaupun tidak seluruhnya masih punya. Artinya uh, tanahnya itu masih merupakan satu sistem tanah, komponennya masih cukup lengkap. Jadi ada komponen biologinya, ada komponen fisiknya. Tetapi bisa juga ketika yang disebut uh, memberikan kompensasi itu terlalu intensif, terlalu banyak atau di take over, maka banyak komponen-komponen dari sistem tanah itulah lalu kemudian uh, terminimalisasi atau bahkan hilang. Itu lesson learn yang kita punya, dan tentu kita lalu mengambil satu prinsip umumnya adalah bahwa ketika resiliensi itu harus dijaga, harus di-maintain di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka batas-batas limit itu untuk masing-masing sumber daya alam dan usaha pemanfaatannya di situ berbeda-beda. Ini yang tadi dimaksudkan ketika perubahan itu berada di luar batas limit, sehingga kemampuan resiliensi itu lalu menjadi sangat berkurang atau bahkan hilang. Yaitu konsekuensi jangan sampai perubahan itu kalau di luar batas limit itu disebut akut, seperti halnya juga tingkatan-tingkatan kerusakan yang lain. Kalau sudah melampaui batas, itu adalah akut. Kalau itu terjadi, akibatnya adalah ini. Jadi kalau resiliensinya sudah tidak ada lagi, ya mau tidak mau ada masalah depresi. Apakah itu kesuburan tanah, atau kualitas lingkungan, atau mengalami depresi, penurunan, atau bahkan kerusakan.
Dan yang kedua, ketika itu terjadi, maka akan terjadi eh, limbah akumulasi, jadi akumulasi limbah, baik yang berasal dari proses produksi itu maupun dari proses konsumsinya. Kalau ini terjadi, ya maka orang mengatakan sudah tidak rasional lagi. Jadi batas rasional dan tidak rasional itu sebetulnya juga ada ukurannya. Ada ukurannya, yaitu di mana uh, sumber daya alam itu tidak mengalami depresi. Kalau tidak mengalami depresi, artinya untuk sumber-sumber daya alam yang terbarukan masih mempunyai kemampuan untuk memperbarui dirinya, baik secara alam maupun ketika ada uh, tindakan substitusi oleh manusia artificial. Jadi kalau demikian, maka yang disebut pemanfaatan yang rasional itu untuk sumber daya yang terbarukan itu berbasis pada prinsip keseimbangan antara uh, penggunaan dengan uh, kemampuan untuk memperbarui dirinya seimbang. Jadi kalau masih di dalam batas limit itu artinya seimbang. Oleh karena bicara sumber daya yang terbarukan, ya maka yang disebut resiliensi itu eh, apa namanya, faktor yang paling mendukung adalah adanya regenerasi, reproduksi. Lalu yang kedua tadi ada sumber daya yang tidak terbarukan. Ini pun juga eh, di dalam pemanfaatannya itu menggunakan prinsip-prinsip yang rasional. Karena apa? Karena sumber daya alam yang tidak terbarukan ini juga sekarang bahkan yang sangat dirasakan eh, mengalami depresi. Sehingga kalau kita bicara eh, pemanfaatan yang rasional itu untuk sumber daya semacam ini ya berhubungan dengan keberadaannya. Keberadaannya artinya karena ini bisa habis, ya bagaimana supaya eh, batas-batas ketersediaan itu, keberadaannya itu di alam itu masih di dalam batas-batas limit, artinya keberadaannya masih proporsional. Ya, oleh karena apa? Oleh karena sumber daya alam itu baik yang renewable maupun yang tidak renewable di planet ini terlibat di dalam satu sistem. Jadi berinteraksi dengan yang lain. Apapun yang ada di dalam planet ini tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu keberadaannya tentu punya peranan di dalam sistem keberlangsungan planet. Sehingga oleh karena itu sumber daya alam yang tidak terbarukan itu pun juga
eh, perlu dijaga keberadaannya ya, supaya sebagai komponen planet itu tetap berperan. Kemudian eh, dalam hubungannya dengan sumber daya yang tidak eh, terbarukan, ketika kita bicara keberadaan, maka keseimbangannya adalah yang diambil, yang dieksploitasi. Jadi kalau di dalam yang renewable itu keseimbangannya adalah antara yang dimanfaatkan dan kemampuan resiliensi, tetapi di dalam sumber daya yang tidak terbarukan ini hanya hubungannya dengan berapa yang dimanfaatkan atau diambil atau dieksploitasi dan berapa yang harus masih tertinggal di alam supaya sistem alam ini tetap berjalan. Sehingga dengan demikian juga berubah di dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan itu juga berubah karena dimanfaatkan. Tetapi perubahannya harus tetap menjaga kehadirannya atau eksistensinya di planet, di alam, itu tetap ada proporsional supaya eh, sebagai komponen dari sistem planet itu masih berfungsi. Ini mungkin untuk beberapa sumber daya alam seperti air misalnya. Sumber daya air itu juga kalau yang disebut kehabisan atau keberadaan itu berbeda dengan sumber daya alam mineral misalnya. Kalau sumber daya air itu exhaustibility-nya itu berada pada kualitas, ya, bukan jumlah. Ya. Karena jumlah air di planet ini akan tetap sama, tetapi yang berbeda adalah kualitasnya. Sehingga uh, yang disebut berapa yang dimanfaatkan, berapa yang tertinggal, itu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah sifatnya, seperti kalau kita bicara air atau udara gitu. Tetapi juga sumber daya alam yang memang pada keberadaannya seperti sumber daya mineral itu bukan kualitas tetapi keberadaannya. Nah, ini tergantung pada sediaan keberadaan dari sumber daya alam itu. Jadi itu apakah hubungannya dengan kualitas atau hubungannya dengan jumlah. Kalau jumlahnya cukup banyak, mungkin juga masih berada di dalam ruang eksploitasi yang cukup banyak seperti contohnya misalnya sumber daya alam dalam bentuk fosil. Dalam bentuk fosil itu berawal dari ketersediaan atau jumlah yang mungkin boleh dikatakan sangat sangat besar. Karena apa? Karena pemanfaatannya itu masih sedikit, tetapi di dalam perkembangan uh, pemanfaatannya dari waktu ke waktu, maka mengalami perubahan di dalam jumlah. Itu disebabkan oleh karena memang kebutuhan akan sumber daya itu, akan manfaat sumber daya itu semakin besar. Sehingga dalam waktu yang cukup lama gitu, maka sumber daya yang awalnya di dalam kondisi yang melimpah itu juga bisa uh, mengalami depresi ketika jumlah yang dimanfaatkan melalui eksploitasi itu terlalu banyak.
Tapi kalau kita bicara kualitas, tapi juga sumber daya air dan sumber daya lingkungan udara itu jumlahnya mungkin tidak berkurang, tetapi yang berubah adalah kualitasnya sehingga sama saja. Jadi eh, di dalam pemanfaatan itu maka kualitas kualitas tetap dijaga. Jadi cemaran yang terjadi itu diminimalisir. Jadi bukan berarti tidak ada ya, ya diminimalisir oleh karena konsekuensi dari eksploitasi memang menimbulkan itu. Tetapi teknologi-teknologi yang sekarang dikembangkan itu juga lalu bisa eh, digunakan untuk berusaha bagaimana supaya akibat dari eksploitasi berupa limbah atau dampak negatif yang lain itu bisa dilakukan. Misalnya sumber daya air itu eh, di samping bagaimana produksi dan konsumsi sendiri itu diarahkan supaya eh, tidak menimbulkan dampak cemaran. Tetapi kalau toh itu tidak dihindarkan, maka dikembangkan atau digunakan teknologi-teknologi di dalam mengatasi cemaran itu. Jadi misalnya eh, apa namanya mengusahakan supaya tidak terjadi siltasi atau siltasi itu adalah eh, masuknya partikel-partikel tanah dalam air di dalam proses erosi itu bisa karena pemanfaatan sumber daya bisa saja dampaknya dampak eksploitasi itu adalah erosi. Nah, kalau ada juga kualitas-kualitas yang lain seperti misalnya pH keasaman tanah itu banyak juga usaha-usaha pemanfaatan sumber daya yang mempengaruhi sumber daya air dalam eh, keasamannya dalam eksploitasi mineral batu bara misalnya itu memang akan ada dampaknya air ya, kualitas airnya lalu menjadi sangat asam. Ini memang hal-hal yang menjadi perhatian ketika kita bicara sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi kalau seperti itu, maka pemanfaatan sumber daya alam yang rasional untuk ya, sumber daya alam yang tidak terbarukan itu berbasis pada uh, bagaimana cara ekstraksi atau pemanfaatan atau eksploitasi dan bagaimana uh, dampak-dampak yang ditimbulkan baik dalam bentuk limbah ya, maupun dampak-dampak yang lain, maka itu yang menjadi penekanan. Jadi tidak pada resiliensi, tetapi pada uh, comprehensiveness. Jadi bagaimana memanfaatkan itu secara komprehensif. Komprehensif artinya bukan meninggalkan ekonomi di sana karena pemanfaatan itu selalu berhubungan dengan manfaat-manfaat ekonomi. Jadi yang disebut komprehensif itu juga ekonomi, tujuan-tujuan ekonomi tetap menjadi pertimbangan, tetapi hal-hal yang ada hubungannya dengan apa namanya peluang-peluang
kehabisan atau penurunan kualitas itu lalu juga menjadi hal yang penting. Jadi untuk kedua sumber daya alam ini eh, tujuannya sama, yaitu supaya sumber daya alam itu tetap saja ada sebagai komponen dari sistem alam. Tapi bagaimana cara mendekatinya ketika kita bicara rasional, maka untuk kedua-duanya itu pendekatannya berbeda. Tapi tujuannya adalah sama. Nah, kemudian kalau kedua ini kemudian eh, digabungkan menjadi satu, maka yang disebut pemanfaatan sumber daya alam secara general itu juga mengandung pengertian bahwa tidak saja rasional, ya, sekarang ini yang disebut pembangunan atau development itu juga ada batas-batas rasionalitasnya dan bahkan sudah uh, menjadi kesepakatan dunia menggunakan prinsip sustainable development. Itu akhirnya di dalamnya sebetulnya yang menentukan adalah bagaimana memanfaatkan itu terutama akibat eksploitasi, ya, atau dengan kata lain aktivitas manusia itu bisa dicegah atau diminimalisir. Sehingga dengan demikian uh, di dalam manajemen sumber daya alam itu tetap saja bahwa kalau itu dilakukan dengan baik, maka orang mengatakan itulah yang disebut bagaimana menjaga dan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita bicara produktivitas itu sebetulnya di dalamnya menyangkut pilihan-pilihan yang rasional, sehingga produktivitas tidak saja ketika berhubungan dengan industri-industri agro yang ada hubungannya dengan sumber daya alam itu tidak saja hanya hubungannya dengan produktif atau rata-rata hasil yang diperoleh setiap satuan waktu misalnya per tahun gitu, tetapi juga di dalamnya menyangkut upaya-upaya yang uh, hubungannya dengan konsekuensi-konsekuensi. Jadi produktivitas tidak hanya menyangkut aspek bagaimana meningkatkan hasil per satuan waktu, tetapi di dalamnya juga harus memperhatikan bagaimana sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sehingga kalau demikian maka orang juga mengatakan peluang-peluang
pemanfaatan sumber daya alam yang tetap memperhatikan dua hal di atas tadi itu, maka berpeluang juga ya, sistem planet itu tetap terjaga. Kalau misalnya saja di dalam perkembangannya sekarang sistem yang ada di planet ini lalu juga diambil atau dimanfaatkan aspek-aspeknya untuk kepentingan-kepentingan misalnya saja eh, hubungannya dengan kehidupan, untuk wisata, untuk kepentingan-kepentingan eh, apa namanya moral yang lain, maka akan lebih berdaya sumber daya alam itu. Jadi produktivitasnya ketika memperhatikan hal-hal tadi, maka keberadaan sumber daya alam sendiri di alam itu istilahnya tetap menarik, tetap menarik. Sehingga kalau demikian maka keberhasilan dari pemanfaatan sumber daya ya, sekarang itu artinya pemanfaatan dalam pengertian yang seperti ini, yang rasional, itu eh, menggunakan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya itu eh, tetap berfungsi, ya, baik jumlah maupun kualitasnya di dalam sistem alam. Karena sekarang ini kan masalahnya ada depresi atau dampak itu yang muncul, global warming, kemudian eh, dampak-dampak ikutan yang lain, perubahan iklim dan sebagainya itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang terjadi akibat eh, pemanfaatan sumber daya alam itu. Sehingga itu lalu menjadi satu uh, ukuran akhirnya kalau kita bicara pemanfaatan yang rasional itu aspeknya adalah sumber daya alam itu keberadaannya itu tadi istilahnya masih menarik, artinya masih berfungsi di dalam sistem alam itu. Sehingga alam itu lalu tetap berada di dalam sistem yang hidup, terjaga keseimbangan alamnya secara keseluruhan. Nah, ketika kita membahas eh, konsep dasar seperti tadi, maka sebenarnya lalu pengembangannya bisa eh, terjadi pada masing-masing sumber daya alam itu, misalnya aja lahan, tadi lalu misalnya air, lalu misalnya udara, itu bisa bagaimana prinsip pemanfaatan sumber daya alam, misalnya aja kalau industri agro itu menyangkut sumber daya alam lahan atau tanah itu lalu bagaimana? Bisa juga lalu air, karena air itu tadi dikatakan yang mengalami depresi adalah kualitasnya. Itu pemanfaatan yang rasional tadi itu berbeda-beda. Sehingga akhirnya orang lalu bicara mengenai etika. Etika misalnya saja kalau kita bicara air itu eh, ketika kita bicara kualitas dan ketika kita bicara manfaat, karena air itu digunakan oleh untuk kehidupan itu di dalam berbagai macam, ya, maka akhirnya orang berupaya untuk membuat yang disebut dengan etika pemanfaatan sumber daya alam.
Jadi kalau kita bicara sumber daya alam yang berbeda-beda, pengertian yang disebut yang rasional tadi itu juga mempunyai opsi-opsi yang berbeda-beda. Salah satu contoh ini yang dikemukakan di sini adalah ketika kita bicara uh, sumber daya lahan atau sumber daya tanah. Kita bicara sumber daya tanah, maka yang disebut rasional itu adalah sumber daya tanah itu masih bisa terus dimanfaatkan, masih terus bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi karakter-karakternya yang secara signifikan itu berubah ya, tetapi masih di dalam batas limit sehingga tanah itu masih bisa mendukung apa yang disebut dengan uh, produksi menghasilkan, terutama ini hubungannya dengan industri agro bisa menghasilkan. Tanahnya orang mengatakan tanahnya masih tetap sehat. Karena kalau istilah sumber daya tanah itu ada istilah yang sebaliknya yaitu yang disebut sick land, tanah yang sakit, ya, tanah yang sehat. Salah satunya adalah kesuburannya. Yang lain tentu banyak juga karena tanah itu juga di dalamnya dimungkinkan terjadi cemaran-cemaran. Nah, kalau kita bicara lahan, lalu yang disebut etika itu hubungannya dengan uh, pemanfaatan. Kalau hubungannya dengan industri agro, ya budidaya. Jadi budidayanya tidak eksesif. Eksesif itu ya seperti dikatakan tadi melampaui batas limit. Tanah itu juga sebenarnya ada eh, aspek-aspek yang seperti air yaitu kualitas. Tadi dikatakan ya tanah itu mempunyai sifat-sifat sehingga sifat itu bisa berubah akibat pemanfaatannya terutama yang excessive cultivation itu. Jadi seperti erosi, timbulnya cemaran-cemaran di dalamnya itu seperti sekarang yang uh, ditimbulkan akibat uh, pemanfaatan sumber daya lahan untuk menghasilkan emas misalnya, itu lalu ada cemarannya uh, Hg karena prosesnya menggunakan itu dan itu tetap tertinggal di dalam lahan, di dalam tanah. Di ya, halo, ada yang mau komentar itu? Belum ada Pak, lanjut Oke, Pak. jadi ini contoh kalau kita bicara sumber daya tanah. Tadi saya katakan ada yang disebut soil sickness. Soil sickness itu ya terjadilah karena over cultivation, terjadi sifat-sifat tanah yang tidak mendukung lagi upaya-upaya untuk menghasilkan. Kalau kita bicara uh, industri-industri agro untuk menghasilkan komoditas menggunakan sumber daya lahan. Ini istilah ini memuka karena memang kenyataannya sudah banyak terjadi, ya baik pada masa lampau maupun ketika itu terjadi, maka lalu menjadi pemikiran bagaimana mengantisipasi supaya ke depan itu tidak terjadi di perjalanan budidaya tanaman pangan gitu ya. Sekarang uh, sudah
agak lama juga itu terlibat dengan apa yang disebut dengan soil sickness ini. Kualitas tanahnya menjadi mengalami depresi berat. Sehingga antisipasi itu sekarang sudah mulai diupayakan, yaitu untuk membangun kembali potensi-potensi atau faktor-faktor alam yang ada di dalam tanah, sehingga tanah itu lalu menjadi tanah yang sehat. Ini misalnya sekarang dengan eh, apa namanya budidaya organik, itu artinya mengurangi, ya, mengurangi input-input yang bisa berdampak menimbulkan limbah, lalu kemudian mendorong supaya faktor-faktor alam dari tanah seperti misalnya kandungan bahan organik itu bisa kembali sebagai komponen uh, tanah itu. Karena soil sickness itu salah satunya adalah ketika tanah itu kandungan bahan organiknya uh, sudah terlalu kecil atau bahkan sudah tidak ada. Kalau kita bicara antisipasi bagaimana soil sickness atau land sickness itu dilakukan, maka sebenarnya juga sudah banyak yang sudah diterapkan atau konsep-konsep yang akan dilakukan. Contohnya adalah itu. Jadi kalau soil sickness itu menyangkut uh, ketiga hal ini, misalnya saja uh, hubungannya dengan hara atau kesuburan, hubungannya dengan soil-borne, patogen di dalamnya, atau hubungannya dengan cemaran-cemaran. Itu uh, ini yang menjadi antisipasi tergantung pada soil sickness-nya itu menyangkut soil sickness yang seperti apa. Ini kalau kita bicara pada uh, sumber daya tanah. Jadi kalau di perkaya nanti dengan membaca yang lebih banyak, maka lalu ada istilah rational use of land, jadi memanfaatkan lahan yang rasional itu lalu seperti apa. Sehingga kalau itu yang dimaksud, maka usaha-usaha pemanfaatan sumber daya tanah atau lahan itu tidak mengarah kepada penurunan kualitas tadi, kualitas tanahnya, kualitas lahannya. Nah, itu eh, juga sampai pada pemanfaatan yang disebut reasonable atau efisien. Jadi kedua hal ini sangat eh, berhubungan sampai jauh mana memanfaatkan lahan itu bisa reasonable atau efisien, maka eh, itu juga yang mengarah pada pemanfaatan yang rasional. Karena pemanfaatan sumber daya tanah, hubungannya dengan industri agro, itu juga terlibat di dalam tujuan tujuan yang luas, jadi itu untuk tujuan ekonomi, untuk kepentingan sosial, dan untuk kepentingan lingkungan, ya maka uh, yang disebut pemanfaatan lahan yang rasional itu ya tadi itu comprehensiveness-nya. Jadi tidak menekankan salah satu saja dari ini, apalagi menekankan untuk tujuan-tujuan ekonomi dan lalu untuk tujuan-tujuan lingkungan dan sosial itu diabaikan. Maka ini akan mengarah kepada orang menyebutnya tidak rasional. Kalau tidak rasional, maka dampak lanjutnya nanti akan
menimbulkan apa yang disebut dengan soil sickness atau land sickness. Ini konsep-konsep yang eh, dikembangkan pengertian rational use of natural resources itu ketika lalu implikasinya terhadap masing-masing sumber daya alam itu lalu menjadi banyak karena sumber daya alam itu sendiri karakter-karakternya berbeda-beda. Jadi itu ada yang hubungannya dengan jumlah, ada hubungannya dengan uh, kualitas. Jadi ini sebagai contoh, ya contoh ketika kita mengambil salah satu sumber daya alam yaitu lahan atau tanah. Ya. Tapi sebenarnya juga masih banyak sumber daya alam yang lain, yang misalnya air, pemanfaatan air. Ya ini mungkin nanti masing-masing bisa mengembangkan bagaimana masing-masing sumber daya alam itu ketika digunakan menggunakan prinsip-prinsip yang rasional. Seperti misalnya kalau kita bicara air, itu sampai pada akhirnya sampai pada eh, etika yang mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya air itu ya pertama kali diutamakan adalah harus memberikan fasilitas, harus tetap memberikan fasilitas kepada pengguna yang lain. Artinya sama saja itu tidak menimbulkan atau meninggalkan cemaran-cemaran oleh karena satu pemanfaatan tertentu. Karena air itu akan digunakan oleh pengguna-pengguna yang lain. Masalah ini yang sangat urgen adalah yang sangat apa ya spesifik ya ketika pemanfaatan sumber daya air itu untuk keperluan yang sama misalnya digunakan oleh pihak-pihak yang berbeda-beda. Misal saja adalah eh, coba kita lihat sungai yang ada di Eropa itu mulai dari hulu sampai hilir itu melewati banyak negara. Kalau tidak menggunakan prinsip rasional atau ya reasonable, maka akan terjadi masalah sehingga kalau terjadi penurunan atau degradasi, maka yang menderita adalah pengguna air selanjutnya ketika air itu sungai itu masuk ke negara yang lain. Jadi etika etika pemanfaatan sumber daya air itu yang lebih jelas contohnya adalah ketika pemanfaatan pemanfaatan air yang terjadi oleh banyak pihak itu. Tetapi sebenarnya juga tidak harus negara ya. Jadi ketika karena air itu adalah bersirkulasi, alir air itu mengalir dalam bentuk aliran fisik airnya sendiri atau juga melalui aliran-aliran ketika air itu berubah bentuk misalnya mengalami penguapan kemudian mengalami kondensasi terjadi hujan itu juga sirkulasi. Ini juga terjadi misalnya saja kalau proses proses yang disebut hujan asam, ya, hujan asam itu ketika terjadi pada sirkulasi air hubungannya dengan tadi itu presipitasi, ya maka akan terjadi cemaran-cemaran di dalam air hujan. Ini juga kalau kita lihat faktanya banyak sekali. Jadi kalau eh, contohnya adalah ketika
kualitas air hujan itu dibandingkan ya pada pemanfaatan yang tidak mengikuti kaidah rasionalitas, maka kualitas presipitasi itu lalu juga berbeda tergantung pada cemaran yang ada di dalamnya. Misalnya akibat cemaran yang ada di udara ketika terjadi hujan maka akan masuk di dalam air. Itulah sebabnya maka pada tempat-tempat tertentu air hujan itu tidak langsung bisa dimanfaatkan. Ya. Tetapi pada tempat-tempat yang lain yang kualitasnya masih tetap terjaga, maka air hujan itu langsung bisa dimanfaatkan. Jadi untuk misalnya aja di negara-negara atau di daerah-daerah temperate sedang yang kondisi alamnya masih bagus, maka air hujan itu ditampung masih eh, bisa langsung digunakan sebagai apa namanya air minum. Tapi berbeda dengan di daerah tropis. Daerah tropis sehingga kalau toh akan digunakan maka perlu teknologi untuk itu karena eh, sudah curah hujan atau presipitasinya sudah terjadi cemaran-cemaran. Demikian juga pada negara-negara yang eh, industrinya eh, intensif itu akan terjadi seperti itu. Jadi etika pemanfaatan sumber daya air itu mengutamakan pada tetap menjaga atau memfasilitasi kualitas sumber daya itu untuk pengguna berikutnya. Ya kalau tanah sih tidak mengalir sehingga ya prinsipnya lalu menjadi bagaimana implikasi dari rational use of natural resources. Ya prinsip umumnya adalah seperti tadi, tapi kalau itu diterapkan pada masing-masing sumber daya itu lalu yang disebut the best options-nya itu memang berbeda-beda. Tapi semuanya tujuannya sama bahwa ketika itu dilakukan maka eh, tetap menjaga bagaimana keberadaan dalam arti jumlah maupun kualitas sumber daya itu masih tetap bisa mendukung sistem alam atau planet ini tetap eh, terjaga dengan baik. Ya. Tetapi juga bahwa pemanfaatan itu sendiri memang harus memberikan uh, apa nilai tambah bagi kehidupan manusia. Jadi yang hubungannya dengan itu, jadi tadi itu contohnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya lahan yang rasional. Itu biasanya memang berangkat dari masalah-masalah. Ini yang terjadi. Jadi ini contohnya eksplisit hubungannya dengan kesuburan. Bagaimana ketika menggunakan uh, pupuk yang sekarang dikenal dengan pupuk pupuk pabrikan itu lalu di dalam batas-batas tertentu itu harus diperhatikan karena akan jalan jangka panjang akan menentukan itu sampai jauh mana lahan itu masih bisa terjaga sebagai sumber daya yang sehat ya. Itu contohnya adalah seperti itu ya. Jadi silahkan ini diperkaya pemahaman-pemahaman rational use of natural resources itu ketika kita berangkat mulai dari general principle tadi, maka untuk masing-masing sumber daya alam itu mempunyai the best options yang berbeda-beda. Saya kira sampai di sini yang
bisa saya antarkan. Kemudian silahkan karena ini masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari gitu. Kegiatan sehari-hari kita itu adalah berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Monggo silahkan kalau ada yang berpendapat. Ya. Kalau belum ada sekarang, nanti pastinya ada juga. Eh, Kalau toh hal atau topik yang kita bicarakan eh, hari ini, misalnya nanti setelah eh, direnungkan, syukur didalami, itu lalu minggu depan masih saja muncul pendapat-pendapat tentang tema yang sekarang rational use of natural resources juga tidak apa-apa. Ya, jadi kalau begitu maka eh, apa pengantar melalui kuliah dalam hubungannya dengan the rational use of natural resources untuk malam ini kita akhiri. Nanti pendalaman dan mungkin diskusi bisa dilanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Ya, ada pendapat? Ya, Prof, nanti pertemuan berikutnya aja, Prof, ditanya, Prof. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, Prof. Ya, Prof. Kalau seperti itu maka kita akhiri pertemuan malam ini. Salam sehat untuk semuanya. Kita akan ketemu kembali minggu depan, tetap pada hari Senin ya. Monggo. Terima kasih, Prof. Selamat Makasih, Prof. selamat bekerja lagi. Siap, Pak. Ya, makasih, Prof. Ya, sama-sama Makasih, kita Prof. Selamat malam. keluar ya. Makasih, Prof. Malam, Prof. Ye. Prof. Izin lip, Prof. Bapak-bapak. Monggo. Ya, kita juga akan meninggalkan. Izin live, Prof. Bapak-bapak semua. Ya, selamat malam. Malam, Prof. Selamat malam. Sehat selalu, Prof.